Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Dokter Unair TV. Salam sehat nih buat kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di serial Dokter Edukasi Dokter Unair TV. Nah, pada edisi Dokter Edukasi kali ini kita bakal mengupas nih topik seputar stroke dan juga bertepatan dalam rangka merayakan Hari Stroke Sedunia. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu Dokter Unair TV itu apa, ini merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang setiap minggunya menyajikan banyak informasi-informasi yang menarik, faktual dan tentunya up to date dan relevan nih buat sahabat-sahabat Dokter Unair TV yang ada di rumah. Nah, jangan lupa subscribe akun YouTube Dokter Unair TV dan juga follow Instagram kami di Dokter Unair TV dan FK Unair. Halo semuanya, perkenalkan saya Wulandari Adinata yang akan mendampingi sesi bincang-bincang pada hari ini. Nah teman-teman, stroke di Indonesia sendiri pastinya sudah sangat sering terdengar ya, mulai dari anak-anak hingga ke orang tua semuanya sudah pernah mengenal seputar stroke. Nah itu jelas saja karena menurut data dari riset kesehatan dasar pada tahun 2018, stroke ini termasuk dalam jajaran penyakit dengan angka tertinggi di Indonesia. Dan menurut data WHO sendiri pada tahun 2017, angka kematian stroke di Indonesia sendiri menduduki peringkat nomor 1. Nah, daripada kita penasaran nih dan menunggu lebih lama, tentunya pada edisi kali ini kita juga mengundang narasumber yang profesional dan juga kompeten di bidangnya. Langsung saja kita sambut. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Sita Setiawati, spesialis neurologi. Selamat bergabung dengan kami. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Iya, dokter. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak dokter sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing ya sama kita di sini, dokter. Ya, terima kasih. Bagaimana? Terima kasih juga sudah diberi undangan dan kesempatan untuk hadir pagi hari ini. Iya, dokter. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Oke, dokter. Mungkin daripada sahabat-sahabat yang di rumah penasaran tentang stroke nih ya, dok. Mungkin kita bahas dari pertama, pengertian stroke sendiri itu sebenarnya apa yang membedakan stroke sama mungkin penyakit-penyakit lain yang mirip gitu ya, dok ya mungkin. Ya. Jadi kalau dari segi definisi, stroke itu adalah suatu gangguan ya di pembuluh darah otak, di mana gangguannya itu di pembuluh darah otak itu bisa berupa perdarahan, bisa berupa sumbatan, dan gangguan-gangguan ini pastinya akan menimbulkan defisit neurologis ya, atau adanya gangguan secara neurologis. Nah, gangguan ini biasanya sifatnya bisa lokal atau vokal, atau bisa juga general. Nah, defisitnya ini biasanya berlangsung dalam waktu lebih dari 24 jam. Nah, kalau kita lihat dari per definisi, jadi memang dia murni ya penyebabnya karena gangguan di pembuluh darah, bukan karena yang lain. Oh, baik dokter. Nah, stroke sendiri kan tadi yang saya bilang sudah sangat sering terdengar ya, dok. Jadi sebenarnya seberapa sering sih, dok, adanya penyakit stroke ini? Kayak seberapa sering terjadinya? Terus siapa saja sih yang bisa kena stroke itu? Apa cuman kayak orang-orang lansia atau mungkin bahkan yang masih muda-muda itu sebenarnya sudah bisa kena stroke ya, dok? Ya. Kalau untuk dilihat dari siapa saja yang bisa terkena, sebetulnya siapapun bisa terkena ya untuk sakit stroke ini. Jadi dia tidak melihat batasan usia. Memang kalau dulu penyakit stroke ini identik ya dengan penyakitnya orang tua. Biasanya kalau udah umur-umur 60, 65 tahun ke atas memang biasanya harus hati-hati ya. Awas nanti kena serangan stroke dan sebagainya. Tapi di era seperti sekarang ini ternyata angka kejadian stroke itu cukup meningkat untuk terutama ya di usia-usia dewasa muda. Jadi di rentang usia umur 30, 40 itu ternyata angka kejadian stroke itu juga saat ini sudah mulai mengalami peningkatan. Nah, jadi memang kita tidak bisa memprediksi ya, karena kan memang penyebabnya cukup banyak ya. Jadi siapapun bisa terjadi, bisa terjadi pada siapapun dan tidak bisa diprediksi waktunya. Oh, ini nanti aku bisa kena stroke saat nanti umur 18 atau misalnya umur 50 tahun.
Itu enggak bisa karena kejadiannya mendadak kalau stroke itu. Baik dokter, waduh mendengar tadi jadinya kayak pengen lebih berhati-hati begitu dokter. Kira-kira mungkin apa ada faktor-faktor resiko ya dok yang bisa kita perhatikan gitu, ataupun kalau sudah tahu faktor resikonya, apakah ada yang bisa kita cegah gitu langkah untuk pencegahannya begitu dokter? Iya. Kalau dilihat dari faktor resiko ya, kalau di perkuliahan kami selalu mengajarkan bahwa faktor resiko itu sebetulnya bisa terbagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang modifiable yang bisa kita kendalikan, dan faktor resiko yang non modifiable yaitu faktor resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk faktor-faktor resiko yang non modifiable yang tidak bisa kendalikan yaitu usia. Memang kalau dari segi epidemiologis ya, dari data epidemiologis memang stroke itu identik pada usia-usia 60 ke atas itu memiliki faktor resiko yang cukup besar dibandingkan pada usia dewasa. Meskipun tidak menutup kemungkinan pada usia dewasa itu bisa terkena serangan stroke. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini memang laki-laki lebih sering terkena untuk stroke dibandingkan perempuan, tapi biasanya kalau usianya sudah 65 sampai 70 tahun ke atas itu sama perbandingannya ya antara laki dan perempuan. Kemudian dari segi ras, kemudian dari segi genetik itu juga bisa ya. Jadi kalau kita ada orang tua yang punya pernah terkena serangan stroke, maka kita memiliki resiko untuk terjadi atau memiliki kena resiko untuk stroke. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah stroke ini bukan merupakan penyakit turunan, tapi faktor resiko ini yang ada. Kemudian yang terakhir adalah BBLR, bayi dengan berat badan lahir rendah. Ternyata kalau dari penelitian itu didapatkan memang pasien-pasien dengan dulunya riwayat BBLR memiliki resiko untuk terjadinya stroke lebih besar dibandingkan dengan berat badannya yang pada waktu lahir itu normal. Itu kalau dari segi yang non modifiable ya. Jadi kalau non modifiable itu kan kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kita harus lebih jaga. Tapi kalau dari faktor resiko yang modifiable yang bisa yang bisa kita kendalikan itu cukup banyak, seperti hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol, obesitas, konsumsi alkohol, merokok, penyakit jantung dan lain sebagainya. Itu cukup banyak ya. Itu adalah faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Artinya kita bisa melakukan pengobatan, kita bisa melakukan diet supaya faktor resiko ini terkontrol, seperti itu. Baik dokter, waduh tadi saya juga baru tahu ya ternyata faktor termasuk bayi dengan berat badan lahir rendah itu juga termasuk faktornya ya dokter. Iya. Jadi mungkin sahabat-sahabat dokter Unair TV yang di rumah bisa dibantu nih menyebarkan informasi ini karena kan banyak yang nggak tahu ternyata pengaruhnya itu bisa mulai dari bayi begitu ya dokter. Betul bisa. Baik dokter, terus mengingat tadi ada seperti umur begitu kan mungkin kakek kita atau mungkin bapak kita itu kan kita bisa curigai wah ini sudah termasuk faktor resiko nih masuk ke golongan yang memiliki faktor resiko. Kira-kira apakah ada tanda khusus ya dokter yang bisa kita lihat agar bisa lebih aware gitu, mungkin siapa tahu ternyata sudah pernah terkena serangan stroke namun kita nggak aware karena nggak tahu apakah ada tanda-tandanya ya dok kalau seseorang sudah pernah mengalami stroke ini. Iya, biasanya untuk orang yang sudah pernah tanda-tandanya ya, biasanya kita bisa lihat ada dua sih Mbak. Yang pasti yang pertama adalah dari anamnesis, kalau kami ya, jadi pada saat dia kontrol kita tanyakan, ada nggak pernah kena serangan stroke sebelumnya, atau mungkin ada dia berupa gambaran keluhan tapi yang tidak disadari bahwa itu adalah penyakit stroke. Itu cukup banyak terjadi ya sebetulnya di masyarakat awam. Jadi untuk kita tahu apakah orang ini dia pernah terkena stroke atau tidak, kita harus tarik dulu ya ke belakang. Kita harus tahu gambaran stroke itu seperti apa sih gitu ya. Biasanya karena penyebabnya kan tadi ya bisa karena gangguan penyumbatan atau dia bisa berupa perdarahan di mana nanti akhirnya membuat sel-sel otak itu mengalami kematian. Nah, sel-sel otak yang mengalami kematian itu pasti nanti akan menimbulkan gejala. Tergantung area otak mana yang mengalami gangguan. Jadi ada misalnya nanti pasien keluhannya dia tidak bisa menggerakkan tubuh ekstremitasnya ya.
tangan dan kaki pada satu sisi, misalnya kanan saja atau kiri saja. Atau yang kedua bisa juga dia berupa kesemutan atau geringgingan, atau bisa berupa rasa tebal, sama juga pada satu sisi. Atau yang bisa juga dia keluhannya tiba-tiba bicaranya pelo, atau dia bisa saja gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa tuh seperti dia tidak bisa, gangguan berbahasa itu sebetulnya banyak ya, dia dari yang tidak bisa berbicara sama sekali tapi paham, jadi dia masih bisa respon dengan mengangguk atau menggeleng. Atau yang kedua, bisa juga dia bicaranya yang cukup lancar tapi tidak paham. Nah itu sebetulnya adalah bisa suatu petanda. Jadi kalau ditanya tanda dan gejalanya cukup banyak. Nah, seseorang yang sudah mengalami stroke biasanya dia ada gejala-gejala ini ya, nanti tergantung di area mana dia terkena. Nah, biasanya memang pada beberapa pasien ada yang bisa sembuh total, ada yang hanya masih berupa gejala sisa. Nah, itulah yang biasanya kita bisa tahu ya, kalau masih ada gejala sisa kita bisa tahu nih, oh dia mungkin ada riwayat stroke sebelumnya. Tapi kalau dia sembuh total bisa kita tanyakan pada saat dia periksa atau kita anamnesis gitu ya, memang dia pernah kena serangan atau enggak. Karena kadang tuh merasa bahwa oh kesemutan sebentar, habis itu hilang, sembuh gitu sudah nggak ada masalah, dianggapnya oh nggak apa-apa. Atau badannya tiba-tiba lemes separuh karena dia nggak ngerti, ternyata dalam waktu hitungan setengah jam dia mengalami perbaikan. Nah, padahal itu bisa jadi suatu petanda stroke ya, suatu gambaran stroke, tapi dia nggak aware atau dia kurang tahu sehingga akhirnya dia tidak ke dokter, tidak berobat. Nah, itu sih kalau ininya ya, gambaran dari pasiennya. Baik dokter, kemudian apabila kita sudah mengetahui tadi tanda-tandanya, apakah ada langkah yang perlu kita lakukan untuk biar nggak langsung yang parah gitu mungkin ya dok ya? Kan kadang ada yang ringan atau mungkin ada yang berat, kita mungkin ada tanda-tanda langsung, apa yang kita bisa lakukan pertama biar menghindari yang terburuk seperti kematian begitu dokter? Ya, memang yang kita takutkan kalau dari stroke itu kan kemungkinannya dua ya, kecacatan. Kecacatan tuh biasanya kita sebut kecacatan karena ada dari gejala stroke-nya yang tertinggal. Tertinggal tuh dalam arti menetap, jadi tidak hilang, tidak sembuh total. Terus yang kedua adalah yang ditakutkan adalah terjadinya kematian. Gimana sih caranya mencegah? Jadi begitu kita sudah tahu, kita melihat ya misalnya ada salah satu anggota keluarga kita atau misalnya kita sedang ada di kantor atau lain sebagainya, begitu kita melihat misalnya misalnya tiba-tiba terdapat kelemahan satu sisi tubuh yang mendadak, sifatnya harus mendadak ya, kemudian atau didapatkan kesemutan atau rasa tebal atau geringgingan dalam satu sisi tubuh yang dirasa mendadak, atau didapatkan adanya pelo, atau didapatkan adanya gangguan berbahasa, atau misalnya ada yang sampai dengan kesadaran menurun. Nah, itu kita harus segera membawa ke rumah sakit, gitu ya. Jadi kita jangan tunda, kita harus segera bawa ke rumah sakit karena semakin kita tunda, maka prognosisnya biasanya akan semakin jelek. Dalam arti prognosis itu entah itu kecacatannya semakin berat atau bisa juga mengakibatkan kematian kalau kita tidak segera bawa, kalau ternyata dia stroke-nya cukup luas ya misalnya, atau perdarahannya cukup besar. Baik dokter, untuk waktu jedanya sendiri apakah ada batasnya ya dok, atau mungkin kayak maksimal berapa jam gitu mungkin? Kalau dari maksimal sih enggak ada ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita temukan meskipun dia misalnya seseorang itu baru mengatakan kepada kita lewat 2 hari ini, aku nih udah 2 hari nih badannya nggak enak, badannya misalnya lemes separuh, misalnya ternyata kita lihat jalannya tuh agak nyeret nih yang sebelah kanan gitu ya. Tapi udah lewat 2 hari nggak apa-apa, tetap aja kita harus bawa orang tersebut ke rumah sakit. Jadi kalau dilihat batasannya kita nggak ada batasan. Jadi begitu Anda tahu, Anda menemukan orang-orang di sekitar kita dengan salah satu gambaran keluhan-keluhan tadi, kita bisa langsung segera bawa ke rumah sakit untuk diperiksakan, ya. Sambil kita cari biasanya nanti faktor resikonya apa sih kok dia bisa sampai kena serangan stroke. Tapi kalau misalnya ditanya waktu tercepat, ya secepatnya bisa dibawa.
Kalau bisa dibawa dalam waktu kurang dari 3,5 sampai 4 jam, golden periodnya, kalau dia suatu stroke penyumbatan, itu dia lebih baik karena kita punya terapi-terapi khusus yang saat ini memang sudah mulai diterapkan. Baik dokter. Nah untuk dibawanya itu apakah harus ke tempat-tempat rumah sakit yang besar begitu dokter, atau mungkin di klinik-klinik atau puskesmas begitu bisa nggak dok? Kalau penanganan pertama ya, misalnya butuh penanganan, sebetulnya memang lebih baik kita bawa ke rumah sakit ya, karena di rumah sakit itu kan pasti ada peralatan seperti CT scan atau MRI, di mana itu akan membantu kita untuk menentukan apakah ini adalah suatu stroke perdarahan atau ini suatu stroke penyumbatan. Karena terapi-terapi yang nantinya akan diberikan itu pasti akan berbeda antara stroke penyumbatan yang disebabkan karena kasus penyumbatan atau yang disebabkan karena perdarahan. Jadi idealnya memang dibawa ke rumah sakit ya. Kalau setelahnya itu misalnya mau kontrol di puskesmas atau di dokter klinik, monggo silahkan. Baik dokter, jadi mungkin bisa dari sekarang dicari tahu ya dokter fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdekat dari tempat tinggal kita maupun tempat tinggal orang yang kita curigai atau kita lagi awasi, jadi bisa mencegah adanya keterlambatan penanganan. Nah tadi saya ingat kalau stroke tadi ada 2 jenis ya dokter, dan penanganannya juga berbeda. Betul. Nah itu efeknya apa sama apa juga berbeda ya dok? Efeknya maksudnya gimana Maksudnya nih? Efek ke pasien, apakah mungkin pasien. jadinya kan ada yang pelo, atau mungkin pelo itu gara-gara stroke yang ini, atau kalau dia jadi cacat sebelah itu gara-gara stroke yang ini, begitu ya dok? Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari gambaran keluhannya ya, sebetulnya tidak ada perbedaan. Gambaran keluhan apakah ini dia karena stroke perdarahan atau penyumbatan, prinsipnya sama. Semua sama-sama bisa mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Semua sama-sama bisa rasa tebal. Semua sama-sama misalnya merot gitu ya, nggak sama satu sisi. Semua sama, bisa terjadi. Hanya yang membedakan adalah penyebabnya, stroke-nya. Apakah ini karena penyumbatan ataukah karena perdarahan, itu yang membedakan. Tapi untuk gejalanya sama, tergantung nanti area otak mana yang mengalami gangguan. Baik dokter. Nah apabila misalnya kita nauzubillah terlambat membawa atau terlambat tahu menanganinya, jadi terlambat begitu dokter, apakah ada derajat-derajatnya, kayak mungkin dari ringan itu kayak gimana pengaruhnya jangka panjang, kemudian kalau makin lama makin ada yang permanen sampai akhirnya ke meninggal, itu apa ada derajat-derajatnya begitu ya dok? Kalau untuk stroke-nya, untuk derajatnya sih enggak ada ya, cuman kami biasanya nanti di rumah sakit itu kan pasti ada form ya, form pemeriksaan di mana isinya itu mengenai keparahan ya, derajat keparahan klinis sebetulnya ya. Derajat keparahan klinis itu bisa kita evaluasi dari pemeriksaan yang kita lakukan, dari keluhan-keluhan yang ada pada pasien ya. Nanti di situ bisa kita lihat apakah ini termasuk gangguannya pada pasien ini, apakah termasuk yang ringan, sedang atau berat. Itu kita bisa. Nah, pemeriksaan derajat keparahan ini sebetulnya bisa membantu. Biasanya kita kerjakan di awal, nanti dievaluasi apakah ada perbaikan, atau mungkin bisa saja tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah perawatan misalnya dia terjadi perberatan, itu juga bisa terjadi. Itu biasanya bisa kita evaluasi. Makanya biasanya sih kami kalau di rumah sakit pasti mengevaluasi ya pemeriksaan setiap harinya. Baik dokter. Nah apabila kita misalnya bawa pasiennya ke rumah sakit nih dok, kira-kira terapi yang diberikan ke pasien itu seperti apa sih dok? Kalau yang pertama, terapi pasti ya kita sesuai dengan keluhannya dulu. Kalau misalnya dia datang dengan kesadaran yang cukup baik, pasti kita akan lakukan ya pemasangan infus, pemberian obat-obatan. Misalnya dia ada keluhan sakit kepala, kita berikan obat anti nyerinya. Kalau dia ada rasa mual-mual, perutnya tidak enak, atau ada rasa muntah, kita berikan obat mual muntahnya. Setelah itu biasanya kalau di IGD, selain pemasangan infus dan pemberian obat-obatan, biasanya setelah itu kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan imaging seperti CT scan atau MRI, kemudian pemeriksaan ronsen dada ya untuk melihat ini dari jantung dan parunya bagaimana. Kemudian kita lakukan pemeriksaan rekam jantung EKG. Dari EKG itu nanti biasanya kita lihat, oh ini detak jantungnya reguler apa enggak. Karena kan kalau dia nggak reguler bisa jadi ini merupakan salah satu penyebab ya, faktor resiko dari stroke.
Setelah itu nanti kita lihat apakah ini adalah suatu stroke penyumbatan atau perdarahan. Kalau kita cek ternyata tensinya tinggi, biasanya kita lihat dulu. Kalau untuk dia stroke penyumbatan, biasanya kita nggak agresif menurunkan. Jadi ada kriteria tertentu di mana kita menurunkan tensi pada pasien dengan stroke penyumbatan. Tapi kalau dia dengan stroke perdarahan, nanti kita turunkan sesuai dengan targetnya. Nah, kalau stroke perdarahan ada satu tambahan, yaitu kita lihat apakah lokasi perdarahannya ini dan volume perdarahannya ini ada indikasi untuk dilakukan pembedahan atau tidak. Kalau misalnya memang ada indikasi untuk dilakukan pembedahan, biasanya kita konsulkan ke teman sejawat bedah saraf. Tapi kalau dia tidak ada indikasi, biasanya nanti kita rawat secara konservatif. Jadi kita turunkan tensi, biasanya kan nyeri kepala ya, karena ada penambahan volume di ruang tengkorak ya. Jadi kita berikan obat anti nyeri dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta langsung berupa tindakan bedah begitu ya dok ya? Enggak langsung. Iya, karena saya juga sering ketemu misalnya warga-warga yang mungkin agak di daerah itu kalau sakit stroke, kalau ringan nggak berani ke rumah sakit dok, karena dikira langsung dioperasi. Jadi ini sebuah penambahan insight ya, jadi nggak serta-merta langsung dioperasi begitu ya dok? Iya betul, kita nggak ujuk-ujuk lah pasti langsung, oh ini langsung operasi, enggak. Kita pasti akan lihat dulu ya, jadi kita pasti akan mengumpulkan data-data dulu terkait pasiennya ya, dari anamnesis. Anamnesis itu seperti kita mengumpulkan data ya terkait keluhan pasien, kemudian ditambah dengan pemeriksaan fisik yang kita lakukan, ditunjang dengan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, pemeriksaan imaging tadi, CT scan atau MRI. Nah dari situ nanti kita bisa menyimpulkan kalau memang ini stroke penyumbatan, biasanya kan kita lakukan secara konservatif ya dengan obat-obatan. Tapi kalau dia stroke perdarahan, kita lihat nanti ini ada indikasi untuk pembedahan atau enggak. Jadi nggak serta-merta lah pasti. Baik dokter. Nah, kemudian setelah pasien dirawat di rumah sakit, tanda kapan pasien boleh pulang itu seperti apa, dok? Iya, jadi satu kita melihat dari fase akut pasiennya. Kalau untuk stroke penyumbatan biasanya fase akutnya sekitar 7 hari ya, 6 sampai 7 hari. Kalau dia suatu stroke perdarahan memang cukup lama, bisa sampai 21 hari. Kalau dia dirawat secara konservatif, ya. Nah, untuk kriteria yang kedua, kalau misalnya fase akut, kita tadi patokannya itu ya. Tapi kita nggak serta-merta, oh ini kalau sudah 7 hari langsung dipulangkan, enggak. Jadi ini ada kriteria yang kedua. Kita lihat, apakah faktor-faktor yang dia tidak ada komplikasi. Komplikasi ini misalnya gini, tidak jarang pasien masuk dengan tensi cukup tinggi. Ternyata selama masa rawat inap, tensinya nih nggak turun-turun nih. Atau misalnya dia ternyata pada saat diperiksa, ternyata dia ada gangguan jantung misalnya, sehingga butuh masih pemeriksaan lebih lanjut dari teman sejawat jantung. Nah itu kita meskipun dia fase akutnya selesai, kita nggak akan pulangkan. Atau misalnya dia datang dengan gula darah yang cukup tinggi. Nah kita kan nggak mungkin ya meskipun udah 7 hari tapi gula darahnya masih tinggi kita pulangkan, enggak. Paling nggak kita ada targetnya, gula darah berapa sampai pasien ini bisa pulang. Jadi kita melihat itu sih, fase akut, kemudian dia masih ada komplikasinya atau tidak, dia masih ada komorbid ya istilahnya, faktor-faktor resiko yang belum teratasi enggak gitu ya, itu harus kita perhatikan. Kalau itu sudah teratasi, tidak ada masalah, atau misalnya infeksi ya yang cukup sering ya, itu juga kita lihat. Kalau sudah nggak ada infeksi, nggak apa-apa, pasiennya kita pulangkan, nanti dilanjutkan dengan kontrol rawat jalan sama fisioterapi sambil rawat jalan. Baik dokter. Nah, untuk perawatan lanjutannya tadi seperti obat-obatan ataupun kontrol-kontrolnya itu berarti sampai selama hidupnya, akhir hayatnya, atau ya sampai dia merasa menurut asesmen dokter atau menurut dia sendiri udah cukup begitu ya dok? Ya, jadi untuk kontrol itu kan kita lihat ya, kontrol itu tujuannya adalah untuk menjaga supaya pasien ini tidak terkena stroke berulang. Karena kita tahu ya kalau dia sudah kena stroke berulang tuh tidak menutup kemungkinan keluhannya bisa semakin memberat. Nah sehingga kita kontrol. Nah pada saat rawat inap itu kita kan sudah ada datanya nih ya, misalnya pasien A, oh dia ini ternyata selain punya darah tinggi, ternyata dia juga ada diabetesnya, ternyata dia juga ada kolesterolnya, misalnya ini paket yang komplit gitu ya misalnya ya.
Nah, kita sudah ada datanya, di resume tuh pasti kita tulis, oh pasien dengan stroke, misalnya stroke penyumbatan dengan faktor resiko seperti ini. Jadi setiap bulannya pasien ini nanti akan kita minta kontrol. Kita kontrol selain kita berikan obat-obatan untuk stroke penyumbatan, biasanya golongan-golongan obat pengencer darah, kita evaluasi dari pertama, yang dievaluasi biasanya ya pada saat kontrol setiap bulannya itu satu klinis dari pasiennya. Pada saat pasien pulang tuh kan tidak menutup kemungkinan dia masih ada gejalanya. Misalnya dia merot gitu ya, ininya bibirnya nggak simetris. Bisa saja kan pulang dengan kondisi seperti itu atau pulang dengan kondisi pelo masihan. Atau misalnya pulang dia masih jalannya masih nyeret gitu. Nah itu kita evaluasi, ada perberatan enggak. Kemudian yang kedua, kita evaluasi juga ada keluhan lain enggak, misalnya ada pusing, sakit kepala atau yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kita evaluasi dia ada enggak gejala, takutnya gini, bagaimanapun kita tahu ya obat-obatan tuh pasti memiliki efek ke pasien. Ada beberapa pasien yang memiliki reaksi alergi, kita lihat dia ada alerginya enggak gitu ya. Kemudian kita tensi pada saat pemeriksaan. Nah, nanti setelah itu biasanya juga setiap 4-6 bulan sekali, itu nanti pasien kita cekkan darah ulang, gitu ya, sambil kita konsultasikan. Misalnya tadi dia ada diabetesnya, berarti pasien ini selain ke poli saraf, dia juga akan pergi ke poli penyakit dalam, untuk mengontrol gula darahnya. Gitu ya. Kalau misalnya dia ternyata ada gangguan jantung, ya nanti kita kerjasama juga dengan teman sejawat dari bagian jantung untuk mengontrol kesehatan jantung dari pasiennya ini. Jadi memang pada akhirnya pasien itu setiap bulannya harus rutin untuk kontrol itu ya. Jadi selain untuk kontrol stroke-nya, juga mengontrol faktor resikonya supaya dia nggak terjadi serangan berulang. Kalau ditanya seumur hidup, ya seumur hidup ya pastinya ya, seumur hidup karena faktor resikonya itu kan kita tidak bisa hanya dalam waktu 1-2 bulan terus sudah, itu tidak bisa. Betul, tapi kalau dibandingin kelihatannya kayak waduh tiap bulan, tapi kan buat diri kita sendiri juga ya dokter ya, jadi harusnya nggak melelahkan. Nah dokter, tapi kan tadi kan cukup lama juga ya, misalnya dirawat bisa sampai 21 hari dan juga harus ada kontrolnya tiap bulan. Terus itu juga butuh obat-obatan juga ya dokter. Itu kira-kira untuk biayanya sendiri apakah ada program dari BPJS atau harus ditanggung oleh individu begitu ya dok? Iya, sebetulnya kalau di BPJS tuh sudah tercover ya perawatan untuk pasien-pasien dengan stroke ya, stroke apapun ya ini ya kita bicaranya ya, untuk stroke yang baik penyumbatan atau perdarahan sudah tercover dengan BPJS. Jadi maksudnya tidak perlu khawatir terkait biaya untuk rawat inapnya, pengobatan saat rawat inap maupun ketika nanti pasiennya rawat jalan. Cuman yang penting adalah ketelatenan sih kalau saya ya. Kadang itu kan ada yang mungkin merasa jenuh dengan rutinitas yang harus kontrol setiap bulan. Nah, itu yang harus kita jaga ya. Jangan sampai akhirnya pasiennya jenuh, males gitu ya misalnya. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi sebetulnya enggak usah khawatir masalah biaya, karena kalau dari segi biaya sudah tercover di BPJS ya, untuk perawatan di rumah sakit, rawat inap, maupun pada saat nanti kontrol di rawat jalan. Wah, iya betul dia dokter, berarti juga butuh koordinasi dengan mungkin lingkungan sekitar pasien ya, karena kebetulan kakek saya sendiri saja malas kontrol dokter, kalau sama anak-anaknya juga nggak mau, harus para cucunya baru mau berangkat kontrol. Jadi mungkin bisa dibantu teman-teman sahabat-sahabat dokter Unair TV yang di rumah, membantu mengedukasi mungkin orang tuanya atau kakek neneknya atau tetangganya juga boleh dinasehatin, ayo kontrol buat diri sendiri dan juga buat keluarga sekitarnya. Nah dokter, kalau misalnya nih seseorang mengalami stroke hingga tadi yang pelo ataupun pincang, itu peluang dia sembuh ataupun peluang dia cacat seumur hidup itu bagaimana? Sebetulnya kalau kita mau tahu apakah ini bisa sembuh total atau tidak, biasanya kita lihat ya, itu dipengaruhi oleh seberapa berat keluhannya itu pada saat dia masuk rumah sakit. Kalau pada saat dia masuk rumah sakit, keluhannya atau gejalanya tidak terlalu berat, masih ringan, biasanya memang masih bisa untuk sembuh sempurna ya, dalam arti kembali seperti dia sebelum mengalami serangan. Tapi kalau misalnya pada saat dia masuk ke rumah sakit, itu dia misalnya
keluhannya, gejalanya itu sudah cukup berat, biasanya memang agak sulit kalau itu untuk sembuh sempurna. Makanya nanti istilahnya ada gejala sisa itu ya, yang kalau orang awam bilangnya ada kecacatan itu, tapi kalau kita bilangnya kan gejala sisa. Nah itu masih ada. Kalau ditanya berapa lama, ada yang bisa mengalami perbaikan atau paling enggak dia berkurang, tapi ada juga yang menetap. Nah itu semua nanti tergantung dari pasien dan keluarganya, motivasinya untuk dia mau fisioterapi, kemudian kemauannya untuk kontrol. Nah itu juga sangat mempengaruhi ya. Kemudian efek psikologis dari pasiennya itu juga sangat mempengaruhi. Terutama kalau misalnya pasiennya masih di usia-usia produktif. Nah seringkali kalau pada usia-usia produktif itu kan mengalami shock ya mungkin ya, kok aku masih muda tapi udah kena stroke, sehingga dia tuh akhirnya karena efek depresinya itu membuat dia akhirnya kurang termotivasi untuk melakukan fisioterapi. Itu nanti akhirnya gejala sisa itu tadi akan cenderung menetap, bahkan mungkin nanti bisa menimbulkan komplikasi yang lain gitu. Tapi kalau dia bagus psikologisnya, kemudian kemauannya, semangatnya, biasanya juga cukup bagus, apalagi kalau dia masih di usia muda, gitu. Dokter. Nah, untuk kita kan mengobati stroke tujuannya juga pertama mencegah kekambuhan atau pengulangan ya, dokter. Kira-kira apakah di Indonesia sendiri ini kejadian berulang itu cukup sering atau hanya beberapa kasus ya, dok? Cukup sering, iya. Ada sih, cukup ya, lumayan ya, banyak ya pasien-pasien misalnya dia dengan stroke berulang, itu cukup banyak sih ya sebetulnya ya. Apa ya, kalau misalnya dulu perdarahan, sekarang jadi penyumbatan atau penyumbatan lagi, perdarahan lagi, ya banyak kasusnya sekarang memang. Terutama kalau yang compliance ya, kepatuhannya kurang baik, ya pasti dia akan berulang stroke-nya. Baik dokter. Nah terus kalau untuk obat-obatannya, apakah selama dia proses terapi itu sama terus atau berganti-ganti ya? Ya, kalau untuk terapi kita lihat dulu ya, kalau misalnya dia stroke perdarahan kan biasanya kita tidak memberikan obat pengencer darah ya, jadi kita kendalikan apakah ini memang penyebabnya karena darah tinggi, ya kita berikan obat darah tinggi. Kemudian obat darah tinggi ini nanti kita lihat dari kontrol tiap bulannya, apakah dia ini memang terkontrol dengan obatan ini untuk tensinya. Nah kemudian dilihat gejala lain, misalnya dia ada nyeri kepala atau yang lain. Tapi kalau dia adalah suatu stroke penyumbatan, biasanya nanti kita evaluasi, kan kita berikan obat pengencer darah ya. Nah, obat pengencer darah itu kan macamnya cukup banyak ya. Nanti kita lihat apakah dengan obat pengencer darah ini ada yang cocok atau enggak. Karena kan ada beberapa orang misalnya yang alergi dengan obat ini, sehingga dia kita berikan dengan pilihan yang lain. Atau misalnya ternyata dari hasil laboratnya pemeriksaan darah, fungsi ginjalnya ini kurang bagus nih. Kita nanti berikan untuk pilihan yang lain. Jadi memang bervariasi ya. Jadi nggak serta-merta kalau sudah itu terus, bisa sih kalau ada yang sudah cocok dengan itu dia akan lanjut dengan itu, tapi untuk beberapa kasus itu pasti mungkin nanti akan ada perubahan, misalnya kayak gula darahnya nih nggak kekontrol nih dengan obat minum, nggak bisa nih harus dengan suntik, berarti nanti dia di switch dengan suntik, nanti itu bisa dievaluasi di rawat jalan. Baik dokter. Nah untuk stroke sendiri kan kadang tiap kota itu beda-beda ya dokter. Ada yang provinsi yang terkenal sampai ada rumah sakit stroke-nya begitu. Itu kira-kira apa mungkin tergantung karena tadi bukan karena genetik, bukan karena turunan, berarti apa tergantung pola hidup atau jenis makanan gitu ya dok berarti? Pola hidup jenis makanan itu sangat mempengaruhi cukup besar ya untuk sekarang ini. Terutama kalau kita lihat trennya stroke-nya sekarang sudah mulai usianya ini bergeser ke arah kiri ya, ke kiri itu dalam arti ke arah usia yang dewasa muda. Itu sangat mempengaruhi karena pola hidup tidak sehat seperti obesitas, kemudian minum alkohol, merokok, penggunaan obat-obatan terlarang, itu ternyata juga menjadi salah satu pemicu untuk terjadinya stroke gitu. Jadi memang bisa mempengaruhi ya itu semua ya. Kalau dari segi usia kita bisa lihat trennya, makanya usianya lebih ke arah muda. Kalau terkait untuk rumah sakit,
Hmm, ya itu juga mungkin ya, karena di sana mungkin suatu provinsi penduduknya cukup banyak dan dilihat ternyata angka kejadian stroke-nya cukup tinggi, ya mungkin ada khusus ya. Tapi supaya rasa dari pemerintah juga saat ini sudah mulai ya meminta ke rumah sakit kalau dia memang harus ada fasilitas itu, fasilitas untuk stroke-nya ya. Sekarang sudah mulai banyak saya rasa. Di Surabaya pun sekarang rumah sakit juga sudah punya kayak ruang perawatan khusus untuk stroke seperti itu. Baik dokter, tadi kan merokok juga termasuk salah satu pemicu ya dokter. Kalau untuk rokok elektrik itu bagaimana? Karena kan sekarang kebanyakan anak muda hampir seluruhnya juga menggunakan rokok-rokok elektrik. Apakah itu juga termasuk pemicu dari stroke ini ya dok? Bisa. Karena ada kandungan di dalamnya yang akhirnya bisa memicu. Tapi ini nggak mutlak satu ya, tapi kita harus lihat yang lain. Bisa saja satu ini ternyata dia tidak memberikan efek terhadap orang tersebut, misalnya dia hanya sesekali misalnya, tapi kok bisa stroke? Jangan-jangan karena rokok elektrik? Enggak, kita harus tarik mundur, kita lihat, jangan-jangan nih orangnya yang ngerokok ternyata obesitas, makannya nggak dijaga. Nah itu yang harus kita perhatikan. Atau mungkin ternyata dia faktor orang tuanya ada riwayat serangan stroke, itu juga kita harus jaga, harus kita lihat. Mungkin badannya kurus tapi makannya banyak, tapi dia nggak olahraga. Nah itu juga bisa. Jadi merokok elektrik tidak serta-merta menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan, tapi pasti ada faktor yang lain. Baik dokter, kalau untuk begadang sendiri bagaimana ya dok? Karena saya pernah baca di Twitter gitu, saya tidak tahu tuh hoax atau betulan begadang ngerjain skripsi tiba-tiba stroke begitu dokter. Ya, kalau kayak gitu kayaknya kita harus lihat dulu ya. Satu, apakah memang sebetulnya gini, kalau dari begadang saja, otomatis kan kalau begadang itu kurang istirahat ya. Padahal kita tahu kalau kita kurang istirahat, sistem metabolisme tubuh itu kan pasti terganggu. Satu yang pasti adalah tensi. Kalau Anda kecapean, pasti tensi akan cenderung tinggi. Nah, itu yang akhirnya memicu terjadinya serangan stroke. Tapi bisa juga karena hal yang lain. Jadi, oke, memang begadang bisa mempengaruhi, bisa salah satunya bisa. Karena misalnya dia kurang istirahat, kecapean, akhirnya tensinya cenderung tinggi, satu. Atau memang dia punya faktor resiko hipertensi sebelumnya. Jadi akhirnya tensinya semakin tidak terkontrol. Atau yang lain, misalnya kalau istilahnya kalau skripsi itu kan harusnya usianya masih muda-muda ya, harusnya ya. Nah, kalau pada skripsi pada usia muda yang harus kita jaga adalah bisa jadi dia memang ada gangguan di pembuluh darah. Jadi contohnya misalnya pembuluh darahnya itu mengalami stenosis misalnya, ada aneurisma, itu bisa karena begitu tensinya tinggi, aneurismanya pecah, dia bisa terjadi serangan stroke. Jadi memang harus kita cari tahu ya. Tapi kalau ditanya pengaruhnya apa sih, bisa langsung begadang langsung stroke? Enggak, pasti ada garis tengahnya ya, ada penyambungnya dulu gitu ya. Ya paling sering ya hipertensi itu. Baik dokter. Nah tadi untuk termasuk salah satu langkah pencegahan nih kan, makanan itu kontribusinya besar ya dokter. Apakah mungkin ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya kita hindari, jadi semacam pantangan bagi kita yang mau mencegah ataupun terutama bagi orang-orang yang sudah ada resiko terkena stroke atau riwayat begitu dokter? Ya, kalau misalnya untuk kita orang-orang yang memang belum tahu, belum pernah periksa atau belum, nauzubillah bin zalik ya, jangan sampai belum terkena serangan stroke, yang pasti kita harus kita harus jaga hidup sehat. Dalam arti hidup sehat itu pola makannya harus kita jaga, kemudian kita juga harus olahraga yang teratur gitu ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang memang kita, kan ada ya orang-orang yang rajin periksa darah gitu ya tanpa ada keluhan gitu. Atau misalnya dia sudah pernah terkena stroke, nah itu kan dia pasti sudah diinfo nih sama dokternya. Oh, ini dari hasil pemeriksaan darah ternyata ada ini gitu misalnya. Nah, itu harus kita hindari. Jadi selain makanan-makanan yang sehat, kita harus istirahat cukup, kita harus olahraga secara teratur, tidak lupa juga kita harus menghindari faktor resiko itu gitu ya. Misalnya kalau dia dengan hipertensi, itu kan salah satu faktor resiko. Kalau dia dengan hipertensi, apa yang harus kita lakukan ya? Kita nanti biasanya jelaskan, mengurangi konsumsi garam, mengurangi konsumsi makanan yang berpengawet, dan sebagainya.
Kalau dia dengan diabetes ya berarti dikurangi yang manis-manisnya ya. Biasanya nanti dari teman-teman sejawat penyakit dalam juga mungkin ada misalnya nasinya disubstitusi menjadi apa gitu ya. Karena kita kan tahu kalau nasi cenderung gulanya tinggi. Nah, itu nanti harus kita jelaskan ke pasien. Atau misalnya dia dengan kolesterol. Ya berarti dia harus misalnya LDL-nya tinggi atau kolesterolnya tinggi. Nah, berarti dia harus menghindari makan makanan ini. Paling enggak dikurangi ya. Kadang tuh kita sulit ya kalau mau stop langsung tuh sulit ya. Jadi paling enggak kita kurangi dulu dari dosis jumlah yang kita makan, dari frekuensinya yang kita makan itu harus kita kurangi. Nah, itu harus dihindari. Jadi caranya yaitu prinsipnya adalah hidup sehat. Hidup sehat itu dilihat dari makanannya harus teratur dan sehat, rajin olahraga, kemudian juga menghindari faktor resiko gitu. Baik dokter. Nah kalau misalnya untuk ada yang teman-teman mungkin udah aware dengan stroke, beliau mau check up, tapi mungkin karena keterbatasan waktu atau mungkin karena jarak. Kira-kira kalau untuk lewat yang online seperti telemedicine begitu, apakah bisa ya dok membantu menegakkan diagnosis dari stroke itu sendiri? Iya. Sebetulnya kalau kita misalnya muncul keluhan, ini ceritanya ada keluhan ya, terus kita konsultasi via dokter online, sebetulnya bisa-bisa saja ya, karena saya rasa semua dokter pasti sudah tahu lah ya ilmu stroke ini ya, karena kan wajib kita ketahui ya. Jadi seharusnya sih sudah paham. Cuman memang kalau misalnya untuk menegakkan, oh ini adalah stroke perdarahan atau penyumbatan, itu memang masih butuh pemeriksaan penunjang yang lain. Gitu ya, tapi kita paling enggak tahu, oh ini nih ke arah stroke nih, berarti Anda harus ke rumah sakit, kayak gitu, paling enggak bisa seperti itu. Baik, jadi untuk sekedar misalnya mau mengecek apakah udah ada tanda-tanda bisa ya lewat online ya dok Bisa. ya, namun tetap untuk penanganan dan langkah selanjutnya tetap di rumah sakit begitu ya betul. dok. Baik dokter, nah apabila kita memiliki saudara ataupun mungkin kerabat yang mengalami stroke, kira-kira apakah ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dalam merawat mereka begitu dok? Kalau dalam merawat tergantung ya ini ya. Jadi kalau misalnya dia memang kadang gini, kita kan pada saat pasien pulang tadi saya seperti sudah sebutkan ya, gejala stroke-nya itu misalnya belum sembuh nih, berarti kan dia pulang dengan masih ada gejala stroke-nya, masih ada istilahnya itu gejala sisa gitu ya. Ya itu harus kita perhatikan, satu makanannya itu yang harus kita jaga, jangan sampai makanan yang kita siapkan itu nanti bisa memperberat faktor resikonya. Meskipun bisa jadi pasien ini sudah pulang dengan membawa obat-obatan ya, pastikan membawa obat-obatan ya. Jadi satu, kita harus siapkan makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua, kita menghindari, kita sudah tahu nih kira-kira dia penyebabnya, faktor resikonya apa. Apakah karena kolesterol, karena jantung, karena yang lain. Nah itu harus kita perhatikan karena masing-masing pasti sudah ada petunjuknya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah minum obat secara teratur. Jadi minum obat itu harus tetap, kalau misalnya obat A diminum pagi ya diminum pagi terus gitu ya. Kalau bisa tuh jangan kelupaan. Meskipun kadang pasien-pasien itu seringnya saya lupa dok, soalnya obatnya diminum banyak, ini sudah diminum apa belum? Kadang kan gitu ya, mungkin karena faktor usia juga. Jadi kita harus jelaskan kalau memang obat-obatan ini jangan sampai terlupa, jangan sampai lupa untuk diminum. Itu sih. Kemudian yang keempat ya harus kontrol rutin ya. Mungkin pada beberapa pasien ada yang mau dan bisa untuk ke rumah sakit untuk kontrol dan fisioterapi. Tapi ada juga beberapa pasien yang hanya kontrol saja tapi fisioterapinya di rumah. Itu nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Yang penting dia tetap harus melatih supaya gejala sisanya ini tidak semakin memberat gitu aja sih. Dalam arti tidak semakin memberat tuh kan gini ya. Kalau kamu Anda misalnya, oh ini badannya lemah, kalau nggak dilatih otot-ototnya kan bisa kaku dan mengecil. Nah itu kan yang lebih menyakitkan untuk pasiennya. Atau misalnya dia pelo karena cukup berat sehingga bicaranya kurang jelas. Kalau kita nggak ngelatih maka dia kondisinya kan seperti itu. Sedangkan kalau kita fisioterapi kan harapannya dia bicaranya semakin bisa membaik, dalam arti masih ada perbaikan lah gitu ya.
bukan berarti tetap gitu. Jadi harapannya seperti itu sih yang harus diperhatikan. Jadi tetap harus dilatih, meskipun itu di rumah, nggak harus selalu di rumah sakit. Baik dokter, untuk fisioterapi yang di rumah sendiri itu contohnya seperti apa ya dok? Fisioterapi yang di rumah biasanya ada beberapa pasien saya yang dia memanggil fisioterapis ke rumah. Tapi kalau misalnya kurang mampu, ada yang memperhatikan. Biasanya keluarga pasien tuh pinter-pinter kok saya rasa ya. Jadi begitu fisioterapisnya melatih gitu di rumah sakit atau pada saat rawat inap tuh diperhatikan. Oh, mana sih yang harus digerakkan, mana sih yang harus di massage atau dipijat. Itu seperti itu mereka perhatikan. Dan itu nanti mereka kerjakan di rumah untuk ke pasiennya ini. Jadi supaya dia nggak kaku kan, kalau dia yang kelemahannya total tidak sampai tidak bisa digerakkan, itu kalau nggak kita lakukan gerakan secara pasif, itu akan menetap dan dia akan kaku, terus cenderung bengkak akhirnya. Karena istilahnya imobilisasi ya, tidak digerakkan. Nah itu akhirnya dibantu oleh keluarganya yang menggerakkan secara pasif. Baik, berarti pasien-pasien yang pernah terkena stroke itu malah lebih baik tetap diikutkan dalam kegiatan sehari-hari gitu ya dok ya, jangan malah kadang kayak aduh nggak tega habis sakit disuruh istirahat terus malah semakin lemah ya dok ternyata ya. Baik, nah kalau misalnya dok ada pasien yang terkena stroke kemudian dia berpindah provinsi atau mungkin pindah pulau atau pindah kota. Kira-kira untuk perawatan lanjutan seperti kontrol ataupun fisioterapi di rumah sakit itu bisa nggak ya dok kayak berpindah-pindah begitu berganti dokter juga? Bisa, nggak ada masalah. Kalau misalnya memang dia pindah dan cenderung menetap di ke kota yang lain, sebetulnya dia bisa kok minta resum pemeriksaannya pasien tersebut ke rumah sakit di mana dia tempatnya kontrol. Minta resum biasanya, saya biasanya nanti pas kontrol kan banyak kok mbak, ada beberapa pasien saya juga gitu kok. Jadi dok saya habis ini pindah nggak di Surabaya lagi, saya bisa nggak minta resum? Itu bisa minta ke rumah sakit atau tempat dia dirawat. Biasanya nanti di resum tuh ditulis keluhannya apa, diagnosanya dengan stroke apa, dan riwayat pengobatan yang diberikan apa. Termasuk fisioterapinya juga ditulis biasanya. Baik dokter, nah untuk pengobatan atau terapinya itu apakah ada ya dok jalan-jalan alternatif lain seperti yang mungkin sinar radiasi atau mungkin yang sering itu ada akupuntur begitu ya dok, bekam dan lain-lain, itu bagaimana dokter? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai ini kan kita berarti kan bicaranya sesudah dia melewati fase rawat inap ya, terkait untuk gejala sisanya. Kalau dari segi ilmiah itu memang sampai saat ini belum ada. Tapi kadang itu kan ada istilahnya segi sosial ya. Jadi ada beberapa keluarga itu nanti bilang, anu dok, daripada saya ndak ada usaha, yang penting saya usaha sambil berdoa siapa tahu berhasil. Kadang seperti itu. Saya sih monggo aja, monggo silakan ndak apa-apa. Cuman yang harus diperhatikan adalah terutama yang harus hati-hati ya, kalau saya ya, terutama yang harus hati-hati itu kalau pasiennya dengan diabetes dan pasien dengan hipertensi. Kenapa sih? Karena kalau pasien dengan diabetes atau dengan kencing manis, kita tahu ya, proses penyembuhan lukanya itu tidak sama dengan orang yang tanpa kencing manis. Proses penyembuhan luka pada pasien-pasien dengan diabetes itu cenderung lebih lama. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau misalnya dia dilakukan tusuk, jarum, dan yang lainnya, itu kan ada perlukaan ya. Takutnya ternyata lukanya nggak sembuh-sembuh misalnya, terus nanti lukanya semakin memberat. Nah, itu yang kita takutkan, gitu ya. Kemudian kalau penderita darah tinggi biasanya nyeri yang kita takutkan. Karena kalau begitu dia nyeri, kesakitan kan tensi cenderung naik nih. Jadi itu juga harus hati-hati. Jadi saya sih biasanya kalau saya karena ada sisi sosial seperti itu, jadi saya biasanya hanya mengatakan pada pasien, oke, nggak apa-apa, tapi harus hati-hati. Faktor resiko ini harus terkontrol, tensinya harus terkontrol, gula darahnya harus baik. Harapannya kan kalau gula darahnya dia baik, terkontrol, maka meskipun butuh waktu, tapi paling enggak lukanya ini enggak memberat. Gitu aja sih kalau saya. Jadi tetap harus dikonsulkan begitu ya dok. Betul. Dengan dokter yang merawat. Nah kalau yang misalnya bentuk alternatifnya itu yang seperti diminum begitu dokter, entah itu jamu atau mungkin ramuan teh-teh herbal itu, apakah ada pengaruh yang memperberat gejala stroke-nya gitu ya dok? Iya.
Kalau jamu-jamuan selama dia bahannya alami, bikin sendiri saya rasa tidak ada masalah. Cuman yang ditakutkan itu kalau yang sifatnya sudah berupa racikan. Kalau sudah racikan, sudah jadi, kita kan tidak tahu ya bahan apa. Misalnya kan bisa saja ada bahan pengawetnya atau yang lain. Nah, itu yang kita takutkan sih. Tapi kalau dia buat alami, bikin sendiri, misalnya direbus, oh ini dok saya ngerebus jahe atau ngerebus, monggo silakan, nggak ada masalah. Baik dokter, jadi mungkin buat sekali efeknya menenangkan juga gitu aja ya dokter. Betul. Kalau ada juga banyak beredar tuh iklan-iklan, terutama mungkin di TV-TV atau di all shop ya dokter, ada alat-alat yang menjual gelombang elektromagnetik ataupun penyinaran-penyinaran. Nah itu apakah memang teruji secara klinis dapat memperlancar aliran darah atau itu sebenarnya hanya teknik advertisement atau iklan saja ya dok? Iya, kalau dari saya sih saat ini memang di bidang neurologi memang sudah ada mengalami perkembangan ya untuk kasus-kasus pasien dengan post stroke di mana dia masih ada gejala-gejala sisa. Saat ini memang seperti kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini sudah ada divisi sendiri neurorestorasi, di mana di situ pasien-pasien dengan defisit neurologis yang masih ada sisanya itu kita lakukan selain fisioterapi itu juga ada yang namanya TMS, Transmagnetic Stimulation. Jadi memang tapi prosedurnya ini nggak bisa sekali langsung sudah ya, jadi memang harus secara bertahap beberapa kali bertemu seperti itu. Dan itu memang pada beberapa pasien juga sudah ada yang mengalami perbaikan. Cuman kalau misalnya tanpa arahan dokter itu saya kurang berani ya menyarankan. Kalau kita bicara untuk fisioterapi sendiri juga di rumah sakit ada misalnya kan nanti di rumah sakit juga cuma dipanas-panasin gitu ya. Memang iya, di rumah sakit di fisioterapis pun saya rasa di bagian rehabilitasi medik juga ada. Pasiennya itu seperti diberi rangsangan dengan listrik, dengan pemanasan, kemudian didinginkan. Nah, itu sebenarnya juga ada. Tapi kalau saya mungkin itu sebenarnya alatnya sama, saya enggak tahu ya. Tapi kalau saya sebaiknya dalam pengawasan dokter, karena meskipun sama-sama dipanasin, meskipun sama-sama didinginkan, sama-sama diberi stimulasi listrik, tapi kalau di rumah sakit itu kan di bawah pengawasan dokter. Ada fisioterapis dan ada dokter spesialis rehabilitasi medik, di mana dia yang akan mengevaluasi dulu, jadi nggak serta-merta langsung diberikan. Pasti akan dievaluasi, dilihat motoriknya seberat apa, kekuatannya, oh kalau segini berarti harus diberikannya seberapa, itu kan mereka sudah punya istilahnya dosis sendiri gitu ya, kalau kita obat tuh udah ada dosisnya sendiri. Nah itu yang kalau menurut saya sih sebaiknya ya tetap kembali ke dokter fisioterapisnya, ke rehabilitasi medik, karena dia yang lebih tahu kalau saya. Jadi nggak boleh ya namanya orang ujuk-ujuk langsung cuma sama-sama dipanasin ditempel gitu aja, enggak sih kalau saya. Betul dokter. Nah tadi saya tertarik dengan yang tadi baru itu ya dokter, yang tadi trans apa begitu. Transmagnetic Kira-kira itu stimulation. apa dan bagaimana ya cara kerjanya? Karena menurut mungkin teman-teman di rumah juga pasti penasaran ini karena baru dengar juga ini dok ada teknologi. Jadi memang ini kebetulan teman saya sih yang mendalami untuk TMS. Jadi dia memang secara magnetik ya. Nanti harapannya adalah adanya perbaikan dari kelemahannya. Cuman untuk lebih detailnya mungkin nanti teman saya yang lebih paham ya, karena saya kan tidak mendalami di divisi tersebut. Berarti itu hanya baru saja ada di rumah sakit Dr. Sutomo atau Unair gitu ya dokter? Atau di Dr. Sutomo ya. Iya. Baik, wah keren sekali ya teman-teman. Mungkin nanti edisi selanjutnya membahas itu bisa ya dokter. Silakan. Nah kita masuk ke ini banyaknya kisah-kisah seputar stroke nih dok. Kalau saya ini sering dengar biasanya orang kena stroke di kamar mandi. Nah itu gimana ya dok korelasinya? Atau memang sebenarnya ada hubungannya atau tuh cuman kebetulan aja sebetulnya? Sebetulnya hubungannya ya pas kebetulan aja sih ya, pada saat dia serangan dia di kamar mandi biasanya. Jadi maksudnya nggak ada kalau di kamar mandi harus hati-hati nanti bisa stroke, enggak sih sebetulnya. Jadi ya pas kebetulan aja pada saat dia serangan, karena kan serangan stroke itu kan bermacam-macam ya, bisa pada saat dia istirahat, sedang duduk-duduk gitu ya. Kemudian bisa juga pada saat dia sedang aktivitas, misalnya sedang nyapu, tiba-tiba dia kena serangan, atau pas di kamar mandi. Nah, di kamar mandi sendiri ini sebetulnya memang harus kita bedakan, apakah
ini memang dia terjadi serangan stroke atau memang dia misalnya ada riwayat trauma sebelumnya. Karena sama-sama perdarahan, tapi kalau dia karena benturan di kepala, itu kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah suatu stroke. Jadi kita harus periksa lebih lanjut dulu nih, apakah ini memang karena trauma, karena benturan dia jatuh terpleset misalnya, atau memang dia murni karena serangan stroke. Karena meskipun sama-sama perdarahan, itu beda. Gitu ya. Kan ini sama perdarahan dok, pecah pembuluh darahnya, iya, tapi beda kausanya. Jadi kalau pada stroke ya dia murni gangguannya karena pembuluh darahnya. Kalau trauma kan dia ada efek benturan gitu. Jadi harus dilihat dulu. Baik dok, jadi bisa jadi kebetulan itu, tapi bisa jadi malah sebenarnya bukan stroke, tapi orang betul. umumnya dengernya stroke, jadi oh ini stroke begitu ya dokter. Betul. Nah terus berhubungan dengan yang kedua, biasanya stroke itu identik, kasihan Pak itu stroke gara-gara anaknya begini, Pak itu stroke gara-gara istrinya begini, atau berarti hubungannya habis kena masalah terus kena stroke, itu apakah emang korelasi atau lagi-lagi sebenarnya kebetulan ya dokter? Iya, jadi sebetulnya tidak berkaitannya gini, maksudnya gini, ada benang merahnya. Benang merahnya adalah pada kondisi psikologis di mana orang sedang ada permasalahan, pasti dia karena ada permasalahan itu dia kan pasti cenderung berpikir 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih berat. Ya, dimana kalau dia karena efek dari psikologis itu pasti kita tahu kalau dia semakin berpikir semakin berat masalahnya, tensi ini kan nggak teratur. Ya. Kemudian yang kedua selain itu adalah biasanya kalau sedang ada permasalahan, tidur ini kan menjadi terganggu. Dia kurang istirahat karena banyak pikiran. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi benang merahnya di situ sih kalau saya ya. Menurut saya jadi bukan karena oh ada masalah dia langsung ini, enggak. Itu karena efek emosinya. Karena efek emosinya sehingga mengakibatkan tensi cenderung tinggi, ditambah dia misalnya kurang istirahat, tensi tambah semakin tinggi, seperti itu. Jadi kayak kartu domino begitu ya dokter, mungkin dia stres, kemudian jadi banyak pikiran, jadi nggak tidur, terus mungkin makannya juga jadi ngawur. Betul. Begitu ya dokter. Jadi emang perlunya kita mengetahui faktor-faktor resiko, terus juga kita harus tahu cara-cara pencegahannya. Nah kira-kira dari dokter, apakah ada pesan buat teman-teman untuk bisa diambil, dipetik gitu ya, mungkin entah tips, trik ataupun cara-cara untuk menghadapi stroke ke depannya begitu. Iya. Kalau dari saya sebetulnya ya kita sebagai manusia meskipun masih berusia dewasa muda, jangan beranggapan yang pertama ya ini ya. Yang pertama kita jangan beranggapan bahwa stroke itu adalah penyakit orang tua. Itu jangan. Kita harus berpikir bahwa siapapun bisa terkena stroke. Bahkan trennya saat ini usia cenderung dewasa muda pun juga bisa terkena stroke. Kemudian yang kedua adalah jangan menyepelekan keluhan. Jadi kalau misalnya ada keluhan nyeri kepala yang cukup sering berulang atau pusing berputar ya istilahnya vertigo yang berulang atau misalnya sering kesemutan, kalau Anda tidak yakin, monggo silakan ke dokter untuk pastikan apakah ini ada sesuatu atau misalnya ini bisa saja apakah ini jangan-jangan stroke ya atau seperti itu. Ini maksudnya untuk diri dan untuk lingkungan sekitar ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus perhatikan apakah di keluarga itu ada keluarganya yang memiliki dengan faktor resiko stroke misalnya. Contoh misalnya dengan riwayat stroke sebelumnya atau mungkin dia dengan obesitas atau mungkin dia dengan keluarganya ada yang dengan darah tinggi atau kencing manis, itu kita harus lebih hati-hati. Kita harus hati-hati dalam arti begitu dia terkena stroke maka kita juga memiliki potensi untuk terkena serangan stroke gitu ya. Nah, itu harus kita jaga. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah kita harus perhatikan faktor resiko stroke itu apa aja sih. Tadi kan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, itu kita harus jaga. Harus jaga pola makan, harus banyak istirahat. Cukup istirahat sih bukan banyak ya. Cukup istirahat, kemudian olahraga teratur dan sebagainya. Kemudian yang kelima kita harus perhatikan gejala-gejala tanda stroke itu tadi. Nah, tanda-tanda gejala stroke itu kan bervariasi ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut.
Meskipun hanya sesaat, terus habis itu hilang, nggak ada masalah, monggo silakan dikonsultasikan daripada terlambat. Kalau saya sih gitu ya sistemnya. Kemudian terakhir adalah hidup sehat. Jangan lupa untuk hidup sehat. Hidup sehat itu ya makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian cukup istirahat, olahraga teratur, kemudian menjauhi ya pengkonsumsian alkohol, kemudian konsumsi penggunaan rokok, penggunaan obat-obatan terlarang, karena itu semua juga bisa memicu terjadinya stroke. Itu sih kalau dari saya. Jadi kalau gejala sih sebetulnya mungkin variasi ya banyak ya. Cuman kalau kita ragu-ragu, monggo silakan dikonsultasikan ke dokter atau di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas yang terdekat. Wah, baik. Terima kasih banyak dokter. Tadi kita juga selain dijelasin tentang stroke, dijelasin juga tadi ada mitos-mitos, fakta-faktanya. Dan juga banyak tadi cara-cara kita mencegah dan juga pesan-pesan yang bisa kita ambil tentunya. Jadi mungkin pesan yang pertama adalah kita jangan pernah berhenti waspada karena stroke ini nggak hanya serta-merta menyerang orang tua ataupun gender tertentu. Jadi tetap semua harus saling bekerja sama nih, ngelihat bantu ngawasin sekitarnya, keluarganya, mungkin teman-temannya juga dibantu dinasehatin. Baik, mungkin terima kasih pemirsa semuanya yang ada di rumah, sahabat Dokter Unair TV. Jangan lupa saksikan edisi Dokter Edukasi yang selanjutnya seputar demam berdarah dengue. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa subscribe channel kita dan juga follow sosial media kita di Dokter Unair TV dan FK Unair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan salam sehat.